Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatimah Zahra dengan NIM 2301025226. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait modul ajar yang telah saya rancang, yaitu dengan topik energi tak terbarukan, kurikulum merdeka kelas 6 sekolah dasar, materi energi tak terbarukan dengan metode pembelajaran eksperimen. Pada tujuan pembelajaran kali ini, peserta didik dapat memahami definisi energi tak terbarukan. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis energi tak terbarukan, misalnya minyak bumi, batu bara, gas alam, dan lain-lain. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan dampak penggunaan energi tak terbarukan terhadap lingkungan seperti polusi udara dan perubahan iklim. Yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan alternatif energi terbarukan dan manfaatnya bagi lingkungan. Yang kelima, peserta didik mampu melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati dampak pembakaran dari energi tak terbarukan. Yang terakhir, peserta didik dapat mencatat hasil pengamatan eksperimen secara sistematis. Masuk ke kegiatan pembuka dengan durasi 10 menit. Yang pertama, guru membuka pertemuan dengan salam, sapa, senyum kepada para peserta didik. Yang kedua, guru memulai kelas dengan berdoa bersama yang dipimpin oleh ketua kelas. Yang ketiga, guru menanyakan kabar peserta didik seperti, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Jawabannya diharapkan, alhamdulillah sehat ibu. Seperti, bagaimana sudah siapkah kalian untuk belajar? Jawaban yang diharapkan, insya Allah siap ibu. Selanjutnya, yang keempat, guru melakukan pemeriksaan kehadiran peserta didik sebelum memulai pelajaran. Yang kelima, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, yaitu energi tak terbarukan. Seperti jika sebelumnya kita sudah membahas materi minggu lalu, yaitu energi terbarukan, kali ini kita akan membahas tentang energi tak terbarukan. Tentunya materi ini tidak jauh menariknya loh dengan materi sebelumnya. Energi tak terbarukan adalah energi yang akan habis dan tidak dapat diperbaharui seperti minyak bumi, batu bara, dan juga energi nuklir. Selanjutnya, guru menjelaskan tujuan pembelajaran. Yang ketujuh, guru memberikan pertanyaan pemantik terkait energi tak terbarukan seperti, apa yang terjadi jika sumber energi seperti minyak bumi atau batu bara habis suatu hari nanti? Jawaban yang diharapkan, jika minyak bumi dan batu bara habis, maka dunia akan menghadapi krisis energi besar, Bu. Terutama karena banyak hal seperti adanya listrik, transportasi, dan juga industri. Masih banyak hal-hal lain yang bergantung pada sumber energi ini. Masuk ke kegiatan inti dengan durasi 50 menit. Yang pertama yaitu persiapan dan juga identifikasi masalah. Yang pertama, guru menjelaskan materi dan mengidentifikasi masalah dengan menampilkan video singkat tentang dampak polusi udara akibat pembakaran bahan bakar fosil dari platform digital seperti berikut. Sumber energi tak terbarukan. Sebelumnya, Bobo sudah membahas mengenai sumber energi terbarukan. Kali ini, kita membahas tentang sumber energi tidak terbarukan yuk. Sumber energi tak terbarukan adalah sumber yang bisa memproduksi energi dengan menghabiskan sumber daya alam dan butuh waktu jutaan tahun untuk mengembalikannya. Yang terdiri dari sumber energi tak terbarukan adalah sumber energi fosil yang suatu saat bisa habis, seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam yang kita kenal dengan bahan bakar fosil. Berikut ini adalah contoh sumber energi tak terbarukan. 1. Batu bara. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang terbentuk dari jasad makhluk hidup yang terkubur jutaan tahun lalu. Untuk mendapatkan batu bara, diperlukan pembuatan tambang di permukaan bumi dan di bawah tanah. Sebagian besar sumber listrik kita saat ini masih menggunakan batu bara. Ketika digunakan sebagai bahan bakar, batu bara melepaskan gas seperti karbon dioksida dan metana. Gas-gas ini disebut juga gas rumah kaca. Itu karena gas-gas ini menahan panas matahari, sehingga terperangkap di dalam atmosfer. Akibatnya suhu bumi menjadi lebih panas. 2. Minyak bumi. Seperti batu bara, minyak bumi juga terbentuk dari fosil makhluk hidup jutaan tahun lalu. Minyak bumi ada di bawah lapisan batuan, sehingga untuk mengambilnya harus melalui proses pengeboran tanah dan batuan di darat hingga di bawah laut. Hasil minyak bumi ini antara lain adalah bensin dan diesel. Saat ini minyak bumi masih digunakan sebagai bahan bakar utama beberapa alat transportasi. Menyalakan minyak bumi juga menghasilkan karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya. 3. Gas alam. Gas alam juga terbentuk dari fosil yang terperangkap di bawah batuan. Sebagian besar gas alam terbentuk dari metana.
Saat ini, gas alam juga masih banyak digunakan sebagai bahan bakar untuk memasak atau menghasilkan listrik. Menyalakan gas alam menghasilkan karbon dioksida, karbon monoksida, sulfur, dan gas lainnya. 4. Nuklir. Bahan untuk memproduksi nuklir cukup terbatas, yaitu uranium. Proses penambangan uranium untuk bahan bakar nuklir dan pembuatan pembangkit nuklir menggunakan banyak energi lainnya. Energi nuklir juga memiliki resiko menimbulkan limbah zat radioaktif yang bisa berbahaya bagi makhluk hidup. Nah, itu dia beberapa sumber energi tak terbarukan. Oke, setelah penayangan video dari platform digital, selanjutnya guru menjelaskan kembali secara singkat dampak dari energi tak terbarukan dari penayangan video di atas. Yang ketiga, guru juga menjelaskan keterampilan yang akan dikembangkan melalui kegiatan ini. Yang kedua, yaitu guru merumuskan hipotesis, di mana guru meminta peserta didik untuk membuat hipotesis atau dugaan awal mengenai eksperimen yang akan dilakukan. Misalnya, apa yang akan terjadi jika manusia tidak membatasi pemakaian minyak bumi seperti bensin? Jawaban yang diharapkan, jika manusia tidak membatasi pemakaian bensin, maka persediaan minyak bumi akan terancam habis, Bu. Dan polusi yang ada di bumi akan terus meningkat dan mencemari lingkungan. Selanjutnya yaitu perencanaan eksperimen, di mana guru memberikan panduan untuk eksperimen simulasi polusi. Guru menjelaskan apa saja alat dan bahan yang akan digunakan pada eksperimen kali ini, yaitu alat dan bahan seperti 2 buah lilin, 2 buah gelas bening, 2 buah piring, serta korek api. Langkah-langkah dalam eksperimen pada kesempatan kali ini yaitu yang pertama, letakkan lilin 1 dan lilin 2 di atas piring. Yang kedua, lalu nyalakan kedua lilin tersebut menggunakan korek api. Yang ketiga, setelah itu tutup lilin pertama dengan gelas kaca secara perlahan dan amati asap yang terperangkap di gelas pertama. Gelas pertama dengan durasi 5 menit pembakaran. Yang selanjutnya yaitu lakukan hal yang sama pada lilin kedua dengan durasi 15 menit sampai lilin tersebut habis, yaitu di gelas yang kedua. Selanjutnya yaitu peserta didik diminta untuk memperhatikan video panduan dalam eksperimen polusi yang telah guru lakukan. Yang pertama, di sini kita sediakan dulu alat bahannya. Yang kita butuhkan adalah 2 buah piring kecil sebagai wadah, lalu ada 2 buah gelas bening, kemudian ada 2 buah lilin serta 1 buah korek api. Langkah-langkahnya. Oke, di sini kita kan sudah menyiapkan alat dan bahannya nih. Sekarang langkah pertama yaitu kita mula-mula menyalakan korek api, lalu kita nyalakan kepada lilin pertama, lalu di lilin yang kedua kita melakukan hal yang sama yaitu menyalakannya, lalu menaruh gelas di atas lilin, lalu kita mengamati setiap pergerakan di setiap menitnya yang terjadi pada gelas bening tersebut. Di sebelah kanan ada lilin dengan durasi 5 menit, di sebelah kiri ada lilin dengan durasi 15 menit sampai habis lilin tersebut. Oke, di sini kita bisa lihat ya bahwa polusi yang dihasilkan oleh lilin pertama itu tidak banyak ya. Lalu di sini ada lilin dengan durasi 15 menit. Perlahan kita bisa melihat bahwa pelan-pelan gelas bening tersebut berubah warnanya. Dari yang semula bening, kemudian perlahan menjadi hitam diakibatkan oleh polusi dari lilin tersebut. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa hasil dari lilin berdurasi 5 menit. Ya, lilinnya masih banyak. Polusi yang dihasilkan oleh lilin durasi 5 menit tidak terlalu banyak. Berbeda dengan lilin dengan durasi 15 menit sampai habis. Nah, di situ banyak sekali polusi yang dihasilkan oleh lilin dengan durasi 15 menit ya. Itulah mengapa kita harus menghemat penggunaan energi tak terbarukan untuk menghemat masa depan kita dalam energi tak terbarukan.
Selanjutnya, guru membentuk kelompok kecil yang dimana setiap kelompok itu berisikan 3-4 orang. Masing-masing kelompok diberikan 2 buah lilin, 2 buah gelas kaca, serta barang eksperimen lainnya. Yang keempat yaitu pelaksanaan eksperimen, di mana siswa melakukan eksperimen sesuai prosedur yang telah direncanakan dengan menyalakan lilin dan menutupi api dengan gelas sesuai dengan instruksi yang telah dijelaskan oleh guru. Yang kesembilan, guru memantau setiap eksperimen dari masing-masing kelompok. Guru berperan sebagai fasilitator serta membantu mereka dalam proses eksperimen. Yang kelima, pengumpulan data dan pengamatan, di mana guru memberikan LKPD kepada peserta didik. Adapun LKPD-nya sebagai berikut. Selanjutnya, peserta didik dimintai untuk menuliskan apa yang telah mereka amati di proses eksperimen tersebut dengan mencatat hasil pengamatan mereka dengan sistematis dan terstruktur di lembar kegiatan peserta didik. Yang keenam yaitu analisis data, yaitu peserta didik diminta atau diperintahkan untuk menganalisis data dan mendiskusikan hasil eksperimen yang telah mereka lakukan di dalam kelompok. Yang ketujuh, penarikan kesimpulan, di mana peserta didik diminta untuk dapat menyimpulkan bagaimana pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polusi. Lalu yang ke-8, presentasi dan hasil diskusi. Peserta didik mempresentasikan hasil eksperimen mereka kepada teman atau guru, menjelaskan langkah-langkah yang akan dilakukan, dan juga data yang diperoleh serta kesimpulan yang ditarik. Di mana sesi ini juga diikuti dengan diskusi kelas, di mana siswa dapat bertanya dan memberikan tanggapan atau saran mengenai hasil eksperimen temannya. Yang ke-9, refleksi dan evaluasi, di mana setelah melakukan segala kegiatan, tibalah ada sesi kegiatan penutup dengan durasi 10 menit. Yang pertama, guru memberikan lembar refleksi. Yang kedua, guru meminta perwakilan kelompok untuk memberikan kesimpulan dari eksperimen yang telah mereka lakukan. Yang ketiga, guru memberikan umpan balik terhadap hasil diskusi dan eksperimen siswa. Yang keempat, guru memberikan tugas rumah dengan membuat poster tentang cara menghemat energi di rumah. Yang kelima, guru menutup pembelajaran dengan apresiasi kepada siswa atas partisipasi aktif mereka, dilanjutkan dengan berdoa sebelum pulang. Apresiasi yang dapat dilakukan oleh guru yaitu seperti, luar biasa, eksperimen yang kalian lakukan pada hari ini menunjukkan pemahaman yang baik tentang konsep energi tak terbarukan. Usaha kalian untuk mengamati dan menganalisis hasil eksperimen ini patut diacungi jempol. Terus kembangkan rasa ingin tahu dan semangat belajar kalian ya. Adapun lembar kerja peserta didik sebagai berikut, di mana pada soal evaluasi energi tak terbarukan terdapat beberapa soal dalam bentuk pilihan ganda, dan soal berikutnya yaitu dalam bentuk esai, di mana siswa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan untuk melihat apakah mereka mendapatkan pemahaman dari pembelajaran dengan metode eksperimen ini. Selanjutnya yaitu soal refleksi. Adapun soalnya seperti berikut. Di sebelah kiri terdapat soal refleksi yang belum diisi, di sebelah kanan terdapat soal yang sudah diisi. Tibalah di penilaian, di mana penilaian observasi itu berdasarkan pengamatan sikap, perilaku peserta didik dalam kegiatan sehari-hari, di mana ada nama peserta didik dengan aspek yang dapat dinilai sebagai berikut. Terdapat jumlah skor, sikap skor, juga kode nilai. Selanjutnya di sini terdapat program penggayaan, di mana terdapat nama peserta didik, aspek yang dinilai, tanggal, serta hasil sebelum dan sesudah. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.